Oh iya, silakan. Sing spesial iki utawa ikan Jakarta. RCTI. Iya. Suruh bilang RCTI oke ya tapi enggak iso. Kaki lu balik. Kode karo ikan mandra, pakai yang ginian kan nggak iso. Iya kan? Hah? Sing kopian biru. Masa bukan foto nggak ngapi. Banyak langsung ngapi ya. Oh. Henry. Rating murah nih. 2008 gantiin Pak Mujiono. Mujiono dari tahun 2001 jadi oh dia sempat 7 tahun jadi ya. Masa jabatannya berapa tahun Pak di sini? 10. Itu sampai ada panjang. Hah? Ada kan? Enggak, Pak Toib kan 2008 sampai 2000 berapa? Kasus mutasi tanah tidak diselesaikan sekitar 11 juta itu saya selesaikan. Tahun berapa itu? Tahun 2008 Pak. 2008. Iya. Setelah saya menyelesaikan itu, saya berunding sama Pak Mujiono. Ayo jangan digarap, jangan disewakan untuk saya. Lah kok mau disewakan? Ya sampean nggak usah jaluk duit, jangan minta uang ke saya yang 6 juta karena sudah disewakan. Saya juga menyelesaikan mutasi tanah yang tidak sesuai. Udah nggak usah, ini sudah ada perjanjian. Akhirnya di tengah-tengahnya sama Bapak Babinsa waktu itu Pak Purbo, akhirnya selesai, nggak ada masalah. Akan tetapi Bapak Mujiono mau berangkat ke Kalimantan seperti itu. Mau berangkat ke Kalimantan minta uang juga ke saya, lagi minta uang, minta 5 juta. Tapi nggak saya kasih 5 juta, tapi saya kasih 3 juta. Waktu itu karena minta dengan apa itu? Nah, untuk bekerja biar jadi orang baik aja wis nyebut gawe ndek ono tapi kapan sing tenanan. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Oh itu 2008. Iya, masih 2008. Akhirnya setelah di Kalimantan 5 tahun, itu pulang ke Malang lagi. Akhirnya minta uang ke saya. Minta uang ke saya yang 6 juta itu. Akhirnya dengan inisiatif Bapak Kepala Desa, wis karena Pak ngalawai sama kayak ini. Ya wis apa cari, akhirnya dikasihkan. Udah dikasihkan. Tahun 2013. Ya, denda bukan 2013. Baru-baru ini Pak. Oh baru-baru ini. 2000 ya ini tahun 2020 itu Pak. Ya. Akhirnya telah dikasih oleh Kepala Desa Bapak Mujiono bersikukuh mau menggarap untuk alasannya karena waktu dulu berhenti belum sampai masa waktunya. Begitu. Akhirnya sama Bapak Kepala Desa tidak diperbolehkan. Beliau sama pelanggaran. Sekarang kepala desanya bukan kamu sudah 13 tahun berhenti. Begitu kan. Tetap bersikukuh menggarap, akhirnya singkat cerita menggarap. Dalam menggarap saya ke Polsek Pak, ke Polsek Sumawe, saya minta tolong Pak, bagaimana ini Pak, kok bisa digarap sama Mujiono, tolong bagaimana sampean. Akhirnya Polsek pun berdua
didatangi Bapak Mujiono, dibilangnya jangan sampai menggarap Bungkok karena itu bukan haknya. Tapi si Mujiono bersikukuh tetap akan saya garap. Masalahnya ya ono sing larui tetap urus aku. Seperti itu. Akhirnya setelah Bapak Kanit pulang, saya telepon, bagaimana perkembangannya Pak? Anu Pak Toyib pakai bahasa Jawa, bersikukuh tinggal apa? Dan terus bagaimana Pak? Saya tak ke Polres saja. Wis aku tak koordinasi sama Polres. Insya Allah besok langsung datang. Jadi saya tunggu-tunggu sampai 2 hari nggak datang. Saya telepon sama Pak Adnan, Pak, aku telapor aja nang Polres. Terus nggak usah, aku teko ya Pak. Tapi ternyata nggak ada datang. Saya akhirnya mempunyai inisiatif mendatangi Mujiono dengan keinginan saya untuk merunding dan akan memberikan uang. Selamat siang. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami dari Polres Malang kita akan melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang terkait dengan kejadian pada tanggal 29 Januari yang lalu itu di Dusun Sumber Gentong di Desa Kupu, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, kira-kira berjarak kurang lebih 50 km dari Kota Kepanjen. Telah terjadi suatu peristiwa di mana telah adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap beberapa orang lainnya dengan menggunakan senjata khas seperti yang telah kami sampaikan tadi, yaitu berupa celurit. Mungkin rekan-rekan media semua sudah banyak mendengar dan sudah juga banyak mengetahui tentang kronologis perkara ini, di mana perkara ini melibatkan 5 orang di tempat kejadian perkara, yaitu ada 2 pihak, antara pihak Kepala Dusun Sumber Gentong yang saat ini menjabat bersama 2 orang keluarganya, kemudian juga pihak yang lain yang kebetulan menjadi korban pada saat kejadian ini adalah Kepala Dusun yang lama yang menjabat pada tahun 2008 dan anaknya. Dan 2 orang inilah akhirnya yang meninggal dunia karena akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh 3 orang pelaku ini. Untuk kronologis perkara dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi perkara ini sebenarnya sudah merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2001 si korban yang atas nama Pak Mujiono ini merupakan kepala dusun di Dusun Sumber Gentong. Kemudian pada tahun 2008 yang bersangkutan ini mengalami suatu perkara tindak pidana pemerasan di wilayah Gondang Legi. Hingga akhirnya karena si korban ini dijadikan tersangka dan harus menjalani hukuman, sehingga akhirnya kepala desa memilih kepala dusun yang baru pada tahun 2008 ini. Dan akhirnya terpilihlah Saudara Toyib yang ada di belakang ini, dan saat itu menjabat sebagai kepala dusun Sumber Gentong. Nah, permasalahan mulai muncul di sini karena kebetulan sebagai kepala dusun ini ada mengikuti hak untuk pengelolaan tanah bengkok ataupun kas desa, itu seluas berapa? Setengah hektar ya. Setengah hektar lahan berupa tebu, kebun tebu yang lokasinya juga ada di Dusun Sumber Gentong ini. Nah, Saudara Mujiono pada saat dari 2008 hingga 2021 ini masih merasa memiliki hak untuk melakukan pengolahan ataupun pemanfaatan dari lahan ini. Padahal lahan tersebut sudah jelas-jelas berpindah hak pengolahannya kepada Pak Saudara Toyib. Dan sudah ada upaya-upaya mediasi yang dilakukan baik oleh antara pihak Mujiono dan Saudara Toyib ini ataupun yang juga sudah melibatkan kepala desa, bahkan juga sudah sampai melalui melibatkan dari unsur dari Polsek Sumawe sendiri. Itu juga didampingi oleh Koramil Sumawe dan juga dari kecamatan unsur pemerintahan Kecamatan Sumawe. Ternyata memang belum ada sehingga akhirnya pada tanggal 29 pagi itu
muncul inisiatif sendiri dari Pak Thoyib dan ditemani oleh 2 orang yang masih kerabatnya beliau, yaitu yang satu adalah adiknya, yang satu adalah kakak ipar ya, kakak ipar yang bersangkutan. Akhirnya mendatangi si korban, saudara Mujiono dan anaknya, saudara Irwan, yang pada saat itu sedang melaksanakan prokes, yaitu pembersihan daun kering tebu yang ada di lahan tebu tersebut. Nah, dan kebetulan ini sebenarnya tidak boleh dilaksanakan, ya. Nah, akhirnya si pelaku ini mendatangi, kemudian mulai melempari si korban ini, sehingga akhirnya lemparan-lemparan batu yang dilakukan ini mengakibatkan si korban dan anaknya keluar dari lahan tersebut, sehingga akhirnya mulai terjadi cekcok mulut antara pihak Pak Thoyib dan Pak Mujiono, dan akhirnya berakhir dengan terjadinya saling menyerang dengan menggunakan celurit. Nah, para pelaku ini memang sudah menyiapkan dari awal untuk mulai disiapkan adanya batu bata atau batu lainnya untuk melempari si korban. Kemudian juga setelah menyiapkan celurit ataupun senjata tajam yang digunakan nanti untuk melakukan penyerangan ataupun perkelahi dengan pihak korban. Akhirnya perkelahian ini tidak bisa dihindarkan. 3 pelaku ini melakukan penyerangan dan si korban juga sempat melakukan balasan, tapi akhirnya dari aksi serang menyerang yang terjadi kira-kira waktu dalam waktu 10 menit ini mengakibatkan kedua orang korban ini dinyatakan meninggal dunia. Si Irwan meninggal dunia di tempat, anak dari Mujiono, sedangkan Mujiono pada saat akan dilarikan ke rumah sakit ke Puskesmas Harjo Kuncaran di Sumawe, dalam perjalanan juga dinyatakan meninggal dunia. Sementara 3 orang korban ini, 3 orang pelaku ini juga mengalami luka-luka dan pada saat itu juga langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setempat. Pak Thoyib dibawa ke rumah sakit Bogor di Turen, kemudian Pak Samsul dibawa di puskesmas di Sumawe, sedangkan Pak Sukarwan langsung dibawa ke RSUD Kanjuruhan. Kemudian setelah dilakukan perawatan di sana, akhirnya setelah kesehatannya mulai membaik, para pelaku ini semuanya dikumpulkan oleh Kasatreskrim di rumah sakit RSUD Kanjuruhan dengan maksud untuk lebih mempermudah pengawasan dan memastikan kondisi dari si para pelaku ini untuk kapan mulai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan perkara pembunuhan yang telah terjadi di Dusun Sumber Getong di Desa Klepu, Kecamatan Sumawe ini. Itu pasal yang dikenakan terhadap 3 tersangka? Pasal yang dikenakan untuk sementara kita kenakan pasal 340, junto pasal 338. Kemudian kita yuntukan lagi ke pasal 170 ayat 3 dan diyuntukan lagi dengan pasal 351 ayat 3. Dan semuanya juga dilapiskan dengan pasal 55 ataupun percobaan pembunuhan yang telah dilakukan oleh 2 orang kerabat yang juga ikut membantu Pak Thoyib untuk melakukan aksi ini. Ancaman hukumannya kalau pembunuhan berencana itu maksimal bisa hukuman mati sampai seumur hidup. Kemudian kalau pembunuhan itu ancaman maksimalnya 15 tahun penjara, kemudian 170 ayat 3 12 tahun penjara, dan 351 ayat 3 itu ancaman maksimalnya 7 tahun penjara. Kemudian upaya mediasi seperti apa, langkahnya hingga sampai akhirnya mentok saling satu keluarga saling serang? Upaya mediasi sudah dilakukan oleh pihak desa, kemudian juga sudah melibatkan Babin Kaptimas tempat, sudah benar-benar diberikan pemahaman kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Bahkan pertemuan yang dimediasi oleh Babin Kaptimas dan Babinsa ini sampai mencapai kira-kira 2 kali pertemuan dan juga sudah melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di sana, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga kepala dusun yang lama dan baru, termasuk kepala desa. Itu semuanya sudah kita libatkan dan melibatkan Babin Kaptimas dan Babinsa setempat. Tapi kita benar-benar sangat menyayangkan aksi yang dilakukan secara sepihak oleh Pak Thoyib dan keluarganya ini. Inisiatif pada hari Jumat pagi itu langsung melakukan upaya penyerangan kepada si korban, ya, kepada korban Pak Mujiono dan saudara Irwan yang pada saat itu sedang melaksanakan upaya pembersihan dari lahan tersebut. Kemudian dari hasil visum luar dan juga dari hasil otopsi, yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman media
bahwa dipastikan bahwa penyebab utama kematian dari kedua korban ini adalah diakibatkan oleh kehabisan darah karena berbagai luka yang dialami oleh si kedua korban ini. Kemudian juga perlu saya sampaikan hasil visum yang kita temukan terhadap saudara Mujiono itu yang pertama ada pelipis kiri mengalami luka dengan benda tajam yang tembus hingga ke rongganya. Kemudian tulang-tulangnya terputus dengan ukuran luka mencapai 15 cm. Kemudian kepala belakang kiri luka dengan benda tajam yang tembus sampai kepada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 25 cm. Kemudian juga lengan atas kiri itu juga ada bekas luka dan kondisi tulang sendinya patah. Kemudian lengan bawah kanan juga ukuran luka dengan panjang 6 cm. Kemudian lengan atas juga mengalami luka dan juga punggung kanan mengalami luka gores sepanjang 12 cm. Jadi akibat dari ini kehilangan darah yang cukup banyak sehingga mengakibatkan saudara Mujiono ini meninggal dunia pada saat akan dibawa ke rumah sakit